tutorial bagaimanakah cara menyalakan dari si kompor bahan bakar oli bekasnya. Jadi kalau teman-teman belum paham ya untuk cara menyalakan kompor oli bekas seperti apa, bisa disimak video saya agar bisa menghasilkan api yang sebiru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jumpa lagi bersama saya di channel Berkah Kompor Oli, spesialis untuk kompor bahan bakar oli bekas. Nah oke teman-teman, di konten kali ini saya akan reviewkan, ini ada kompor bahan bakar oli bekas. Tentunya ini yang tipe cocok untuk produksi teman-teman ya, api biru fokus ke atas. Nah untuk spesifikasi dari si kompor bahan bakar oli bekasnya, pertama ya untuk diameter tungku ini ada di 30 cm teman-teman. Untuk yang tipe api biru fokus ke atas, ini kita buat untuk tungkunya lebih kayak ada cungkupannya teman-teman, karena ini untuk apinya biar bisa tekanannya atau suhunya biar bisa fokus ke atas saja seperti itu. Nah ini tentu sudah kita lengkapi juga dengan ini ada namanya jalur pipa blower dan juga jalur pipa oli teman-teman. Ini untuk panjangnya ada di 1 meteran, jadi yang jalur pipa blower 1 meter, untuk yang jalur pipa oli ini ada di 90 cm. Nah ini nanti gunanya ketika proses memasukkan oli nanti akan otomatis tersedot ke dalam tungkunya. Untuk tungkunya sendiri sudah ada dudukannya teman-teman ya, jadi lebih mempermudah dalam proses pemindahannya. Untuk blower ya, setiap pembelian dari kompor bahan bakar oli bekas seperti ini nanti kita akan kasih untuk blower. Blowernya yang ukuran 2 in teman-teman, untuk wattnya ini cuma di 80 watt saja. Dan tentunya untuk blowernya bisa digunakan untuk 24 jam teman-teman ya, tidak perlu dihentikan, tidak sama seperti blower ukuran 1 in. Ini menggunakan blower keong. Nah oke, ini langsung saja kita akan coba nyalakan untuk si kompor bahan bakar oli bekasnya. Untuk teman-teman yang berminat ya untuk cara tutorial bagaimanakah cara penyalaannya, akan saya sepilkan di video saya kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton dan juga simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman ya, untuk tutorial yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan bakarnya. Terserah untuk bahan bakar ini teman-teman, mau pakai oli bekas itu bisa, pakai minyak jelantah pun juga sangat bisa. Jadi terserah ya untuk bahan bakarnya, tidak harus menggunakan oli bekas. Nah ini saya menggunakannya oli bekas teman-teman. Jadi untuk proses penyalaan awalnya itu dikasih oli bekas terlebih dahulu di bagian sini tungkunya ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak, jangan sampai melewati setup lubang nozzle yang paling bawah. Kalau sudah, kita siapkan beberapa robekan kertas. Kalau saya ini pakainya di kertas kardus. Kalau teman-teman di rumah tidak punya kertas kardus, bisa menggunakan kertas buku ya, ataupun mau menggunakan kertas tisu itu juga sangat bisa. Yang paling rekomendasikan saya menggunakan kertas tisu teman-teman, dikarenakan untuk kertas tisu itu penyalaannya lebih cepat seperti itu. Tetapi kalau teman-teman di rumah tidak mau beli pakai kertas tisu ya, kan harus kertas tisu kan harus beli dulu teman-teman ya. Jadi nanti bisa menggunakan kertas kardus bekas ataupun menggunakan kertas buku bekas seperti itu. Nah ini kita cocolkan terlebih dahulu ya. Ini salah satu kertas yang mau kita bakar. Kita siapkan juga untuk korek apinya teman-teman, kita bakar pakai korek api. Sebentar, ini ada angin. Nah, kita bakar seperti ini ya. Ini intinya teman-teman ya, jadi saat proses pembakarannya ini untuk penyalaan awalnya kita bakar saja untuk si kertas kardusnya teman-teman. Jadi kita ratakan dulu untuk semuanya biar semuanya ini terbakar dengan rata. Nanti kalau semuanya sudah mulai terbakar ya, terbakar dengan rata dan tungkunya sudah mulai panas, langsung kita nyalakan untuk si kipas blowernya. Ini kita tunggu dulu teman-teman. Nah oke teman-teman ya, ini bisa dilihat untuk posisi api ketika sudah merata itu seperti ini. Lanjut kita nyalakan saja teman-teman untuk kipas blowernya. Ini bisa dilihat teman-teman ya, untuk nyala apinya sudah nyala dan sangat biru sekali, tidak ada asap yang keluar sedikit pun dari tungkunya atau dari mata kompornya. Tentu teman-teman ya, untuk
mendapatkan api sebiru ini hanya memodalkan oli bekas saja. Jadi kalau teman-teman di rumah untuk media produksi kalian, tentu saya jamin lebih irit atau lebih awet teman-teman, karena hanya bermodalkan oli bekas bisa menghasilkan api yang sebiru ini. Ini tanpa gas, tanpa kayu, oli bekas rasa LPG. Nah seperti itu teman. Bahkan tekanannya pun ini saya rasakan sudah sangat-sangatlah besar ya, sudah sangat panas sekali teman-teman. Untuk pengovenan, untuk penggorengan, untuk perebusan dari teman-teman skala produksi itu sangatlah cukup, bahkan lebih dari cukup teman-teman ya. Ini nanti untuk nyala apinya bisa lebih besar lagi teman-teman. Bayangkan untuk nyala apinya bisa lebih besar lagi ketika untuk posisi tungkunya sudah mulai benar-benar panas. Jadi nanti ketika posisi tungku sudah mulai benar-benar panas, nyala apinya saya jamin lebih ke atas lagi. Nah seperti itu juga untuk tutorial bagaimanakah cara menyalakan dari si kompor bahan bakar oli bekas. Jadi kalau teman-teman belum paham ya untuk cara menyalakan kompor oli bekas seperti apa, bisa disimak video saya agar bisa menghasilkan api yang sebiru ini. Seperti itu teman-teman ya, untuk cara menyalakannya. Dan untuk review dari kompornya juga sekian dulu untuk teman-teman yang sekiranya berminat untuk kompor bahan bakar oli bekas yang model seperti ini, nanti bisa saja langsung ya menghubungi nomor admin kami. Ataupun nanti teman-teman di rumah juga bisa datang langsung ke lokasi kami. Alamat kami ada di Dusun Rambutan, Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya ada di bawah kaki Gunung Pegat. Seperti itu. Untuk teman-teman di rumah yang sekiranya suka dengan konten saya ya, nanti jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk update konten dari channel Berkah Kompor Oli Blitar. Nah ini bisa dilihat teman-teman, untuk nyala apinya sudah mulai naik ya, dikarenakan untuk tungkunya juga sudah mulai lebih panas. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman di rumah sudah mau menonton dari awal video sampai akhir video saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau teman-teman di rumah masih ragu, nanti bisa ya pembelian lewat Shopee kami, nanti bisa dicek ya di link deskripsi video saya yang paling bawah. Oke teman-teman, jika ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.